Yes, itu belum posisinya, jadi kalau kita melihat nih misalnya. Nah, oke, mohon maaf ya. Kita lihat, kita inspeksi bentuk dadanya. Nah, ya, kita lihat dadanya, tinggi bahunya. Coba diperhatikan Mas Mbak Rahma juga, tinggi bahunya, bentuk dadanya. Kamu lihat dari bentuk dadanya Mas Gilang, Mbak Lydia, kira-kira ada informasi apa untuk di Mbak Gilang yang dari bentuk dadanya? Kalau yang saya lihat ya Bu, dia simetris kalau Bu bentuk dada kanan dan kiri. Dadanya biarnya atau biru? Ini buat pembelajaran. Bu simetris. Kalau menurut Atika? Dina Purnawati, kalau Gilang kanan dan kiri dari dadanya simetris dan juga trapesiusnya juga simetris. Saya melihatnya yang kiri lebih tinggi, kanan. Coba perhatikan Mas Ilyas, benar nggak yang kiri lebih tinggi dari yang kanan? Dada yang kiri lebih tinggi dari yang kanan. Saya melihat di situ, maaf Mas Gilang bisa dibalik di punggungnya, mohon maaf sebelumnya. Saya tidak akan memanggil bagi yang tidak on kamera ya, mohon maaf Mbak Intan, Zilan, Revan, saya akan memanggil karena tidak on kamera, jadi mohon maaf saya nggak ngerti kalau tidak on kamera, saya nggak ngerti kalau ya, coba perhatikan tegak Mas Gilang. Ya, nanti perhatikan di situ di angulis kapulanya nggak sejajar kan ya. Anda perhatikan di situ mana yang lebih turun, mana kapulanya luasnya yang kiri Bu, yang kiri lebih ke atas. Iya, bisa jadi karena itu maka bisa menunjukkan adanya suatu bentuk dada yang kurang simetris, bukan karena di situ ada masalah di paru-parunya, tapi juga nanti kita lihat nggak ada masalah di paru-parunya kan gitu. Ya, ini contoh dalam kita melakukan suatu menganalisa suatu pasien dalam melihat inspeksi gitu ya, dari kenapa kita diminta terbalik, sehingga ada kemungkinan di situ coba agak ya Mas ya. Di situ saya melihat Ilyas, tolong kamu palpasi dari prosesus venosus dari cervika. Prosesus venosus vertebra itu yang menonjol itu loh Mas. Kalau perlu Anda harus di offline saya beri tanda, jadi dibuat turun itu mesti ada menggoknya sedikit turun, kamu turunkan, turun dibuat garis gitu ya, turun gitu. Nah, mesti ya kan nggak lurus tak? Ada beloknya sedikit itu ya. Yang di daerah cervika thoraca itu loh, di C7 sampai ke thoraca itu kan ada beloknya sedikit itu, yang tulis campurannya naik sebelah gitu ya. Artinya apa? Ini ada suatu masalah karena akibat dari suatu skoliosis, di mana dia tipe C-nya CC ke kanan cuma sedikit gitu. Dan nanti kita perhatikan ada masalah nggak ada di paru-parunya akibat dari gangguan muskuloskeletalnya itu kan gitu. Itu contoh ini. Pada saat saya menjelaskan tadi di dalam teori saya, ada kemungkinan ada masalah-masalah di muskuloskeletal gitu ya. Nanti apakah di situ Mas Gilang ada muncul rasa nyerinya begitu ya, bisa kita lakukan suatu palpasi nantinya. Itu nanti inspeksi statisnya ya. Kemudian tinggi bahunya memang kalau saya melihatnya tetap agak tinggi yang kiri ya,
Kemudian untuk trapesiusnya hampir sama, tidak ada yang menonjol begitu. Nah, nanti kita lihat dari gerakan dadanya. Mohon maaf sebelumnya Mas Gilang bisa balik lagi. Nah, untuk pasiennya Mbak Rahma ada masalah? Kita melihatnya, coba tegaknya diposisikan di dadanya. Coba si Ilyas inspeksikan, lihatlah pasienmu itu bagaimana gerakan dada dan bagaimana pola pernapasannya. Kalau untuk pasiennya Mbak Rahma, kira-kira di situ dadanya simetris enggak? Pasiennya Mbak Rahma, kalau Mas Gilang Kalau terus Bu. simetris ya, kalau itu simetris tidak ada masalah ya. Oke, sekarang coba Ilyas, bagaimana hasil kesimpulan inspeksimu, inspeksi dinamismu? Ini Bu, pernapasannya Pakai apa? melalui diafragma. Diafragma penting, bagus. Oke, sesuai ya. Lalu pola pernapasannya, apakah ada yang tidak simetris pola pernapasannya atau sama? Bisa memasukkan adanya pola pernapasan yang sama, Bu? Bisa. Sama Bu. Adik kapan? Baik, itu nanti dari hasil inspeksi ya, ada statis yang ada di dinamisnya. Sekarang coba kita lakukan untuk para pasiennya. Coba yang apa namanya berpasangan, saat ini ada pasiennya, silakan untuk melakukan pengembangan ekspansi cepatnya dari masing-masing pasien itu. Seharusnya tidak boleh pakai baju ya, tapi silakan aja di atas baju. Tapi saya ingin memastikan posisi kalian tangannya sudah benar. Ini untuk pengembangan ekspansi orangnya ya itu pesan angkat dan karena bagi yang laki-laki yang perempuan adalah 8. Yang bagian depan dulu, baru nanti di kalau depan itu selesai inspeksi apa sih? Sini agak sini. Jadi duduk gitu. Ya. Duduknya kan Kita selesai itu yang depan. Coba Anda paparkan pengembangan ekspansi toraknya. Coba Anda papasi pengembangan ekspansi toraknya. Pasiennya disuruh tarik nafas, tembus, Anda papasi di interkosa 2, 4, dan 6. Coba. Saya melihat di sini, tolong kameranya diarahkan ke dadanya pasienmu, bukan ke wajahmu. Ya, oke. Itu yang Hanifah sama Safa itu yang pasiennya siapa? Hanifah atau Safa? Hanifah Bu, Pasiennya siapa? pasiennya saya Hanifah Bu. Pasiennya Hanifah. Ya, oke. Oke, silakan. Safa kurang ke atas, lebih atasmu itu. Kurang lagi ke atas lagi. Tanganmu itu mesti harus sampai menyentuh di kaki kula. Di kaki kula itu kan kamu belum menyentuh di kaki kula. Interkosa 2 itu kurang ke atas Ilyas. Lagi Ilyas. Iya kan ada Ya. Ini. Oke, silakan Anda lakukan untuk Mas Teguh. Silakan pasiennya dipapasi. Dua tanganmu di dadanya pasiennya. Oke. Tangannya itu di atas, Mas. Telapak tanganmu itu di atas di interkosa 2, Mas Teguh. Nah, terlalu jauh, jadi saya nggak melihat. Tolong kameranya difokuskan di dada pasien, Mas Teguh. Di dadanya pasien, jangan di wajahmu. Supaya saya tahu letaknya benar. Ayo, ya sudah. Tidak kurang ke atas, jari-jarinya tidak, kalau kita 4 jari rapat, kalau lurus 5 jari yang rapat. Ayo disuruh pasiennya disuruh tarik nafas, tembus, tarik nafas, tembus. Kurang ke atas sedikit, Mas Teguh. Tanganmu kurang ke atas lagi. Kurang ke atas lagi. Nah, pasiennya disuruh tarik nafas, tembus. Ayo Intan, kurang ke atas, tangannya nempel semua ya. Kurang ke atas. Kalau kamu dalam kondisi lurus, maka jari-jari tanganmu itu jangan terlalu pinggir. Tarik nafas. Tembus seperti kemarin. Tarik nafas. Atika,
kayak Ilyas, ya kayak Ilyas itu miring, kalau lurus itu kayak Nova. Itu loh maksudnya. Jadi posisinya tangannya itu. Jadi kalau lurus itu sejajar kayak Nova itu, tapi kalau miring yang rapat itu 4 jari. Tapi kalau lurus yang rapat 5 jari. Kemarin kan kita tahu dalam praktek di asesmen dasar itu. Nah, tolong jangan sampai gitu lagi. Oke, cepat. Kita tekan tangan itu. Nah, terus diminta pastinya diminta tarik nafas. Sama 13 ya, tarik nafas, sebut. Terus tarik nafas, sebut, lakukan. Usaha tengah bawah yang tengah turun sedikit, yang tengah sedikit, jangan terlalu banyak turunnya, jangan sampai namanya. Stop area, stop tuh, area stop. Oke. Nova saya nggak kelihatan adanya pasiennya. Zidan sudah benar. Oke, dia oke, yuk lanjutkan. Tarik nafas, Intan sudah. Tarik nafas, tembus, tarik nafas, tembus, gitu. Ya, udah turunkan lagi, gitu ya. Jadi nanti turunkan. Nah, sampai di papil mami, ya. Sampai di papil maminya. Nah, terus tarik nafas, sembuh. Lagi. Ya, itu tadi nanti juga endingnya juga begitu ya. Nah, pada kondisi si long COVID itu biasanya untuk naikkan terjadi penurunan pada yang mengalami gangguan. Kalau itu nanti kamu cek nanti itu keadaannya sama, berarti di situ ada gangguan. Ya, berarti di situ normal, ada gangguan semuanya. Oke. Begitu juga untuk posisi tenaga dia lurus. Kalau posisinya walaupun misalnya coba kamu cek Mas Ilyas itu gilang itu kan dia ya long COVID ya pasiennya ya, coba kalau dia mesti tenaga mesti lurus kondisinya, posisi tangannya, rotasi tangannya dengan 3 jari, jari tengah terakhir hilang, Ilyas terakhir dengan 3 jari. Kayak ramalan itu loh, kayak kok bingung toh. Kayak ramalan itu loh diposisikan. Nah, dicek terakhirnya. Coba teguh cek terakhirnya. Tadinya lurus. Nah, itu. Begitu juga untuk asma terbantu nafasnya ada kemungkinan masih. Coba kamu cek situ pasienmu itu. Trapesiusnya bermasalah enggak? Ngerti enggak? Bagaimana cara mengatasinya? Ya, pastikan. Oke. Rotasi, kemudian refleksi nanti dipastikan ya. Dipraktekkan seperti itu. Lalu untuk dipapasi di perkusi juga begitu. Nanti akan ada tetap perkusi sama ya. Jadi untuk pusat setengah bawah. Jadi hasilnya kalau untuk perkusi itu terpasang dengan kondisi long COVID yaitu tidak ada yang mengalami gangguan. Kalau di sebelah kanan, berarti yang gangguan di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri, gangguan sebelah kiri. Tapi kalau di gilang misalnya, gilang tidak ditemukan adanya suara yang redup, berarti di situ tidak ada gangguannya, misalnya seperti itu. Nanti kita melakukan suatu analisa dari situ. Lalu kemudian untuk auskultasi juga begitu. Tolong jangan lupa nanti untuk atas dijaga bronkialnya, kemudian di bronkovesikuler, kemudian di vesikulernya, kemudian turun lagi. Itu kalau di pasien long COVID itu dia akan memunculkan adanya suatu suara pernapas tambahan baik berupa kretes maupun bronki. Ya, jadi nanti Anda dengarkan suara nafasnya apakah dia dalam kondisi yang normal atau tidak. Itu, oke. Nah, sekarang kalau misalnya nanti coba kita lihat aja, Mas Ilyas ada nggak mid line?
Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada ya. Meteran di kosmo ada asesmen, ada meteran juga tuh. Ada di sana, Bu. Apa saya ambil dulu? Oke. Ya nanti kalau apa namanya, maksud saya karena ini kondisi kasus pasien itu kebetulan tidak tidak simetris gitu loh, maksud saya cuma ingin menunjukkan bahwa di sini tidak ada gangguan di ekspansi toraknya. Tapi kalau melihat karena dari bentuk badannya tidak simetris, pengembangan ekspansi toraknya tadi kamu gimana untuk pasnya tadi? Simetris atau tidak? Kalau tadi yang kiri, Bu. Agak kurang mengembang. Ini pasien. Nah, karena pemeriksaan spesifik kebetulan pasien nama saya sini kebetulan dia dapat konfirmasi COVID dan kebetulan ada bentuk badannya yang tidak simetris, maka mestinya kita harus melakukan pengukuran ekspansi orangnya kan gitu. Nah, ekspansi orangnya kita ukur kalau kelihatan bahwa paru-paru yang diukur adalah fokus dan atas di aksila, kemudian di aksila Nah, saya cuma ingin enggak untuk meteran Mbak Ratna. Ada ibu. Sambil menunggu mesinnya, ambilnya jauh nggak mesinnya? Bu, silakan diambil dulu. Masuk Pak di kemarin material dia untuk ekspansi torak ya. Sudah. Untuk ekspansi torak dan penting tolong diperhatikan ya. Jadi sini saatnya ekspansi torak. Posisi yang itu dalam kondisi dari kondisi pasien. Pasien. Jadi harus dikondisikan bagaimana supaya kegiatan itu melihat di dalam tubuhnya ini ya. Saya
Mbak, tolong ditarik dulu, ditarik dulu meternya, jangan terlalu panjang. Jangan lepas, jangan dilepas. Maksud saya atas bawah. Terus yang bawah dipegang. Jadi itu tidak di dalam lehernya, gitu. Ya, pasang disuruh tarik nafas itu pasang disuruh tarik nafas tuh Pak. Tarik nafas. Terus jalannya pada waktu dia tarik nafas itu, gitu. Tarik nafas. Tarik. Elias itu lurus, jangan miring. Lurus dari depan itu lurus, tidak miring Elias. Lurus. Lurus. Kurang di ketiaknya, kurang ke atas. Karena yang terkesa 2, jadi kurang ke atas. Yang belakang juga kurang ke atas. Jadi posisinya jangan turun ya. Jadi harus sejajar. Coba tangannya buka dulu Mas, kedua tangannya, kedua bahunya, kedua shouldernya dibuka abduksi Tarik dulu. nafas. Nah kan kurang ke atas kan? Nah, terus posisi meternya kayak orang mati tadi, Mas. No, kurang ke atas posisinya. Nah, oke, stop. Terus, ayo. Dulu kok kayak gitu tak? Jangan kamu tarik, jadi ditaruh di satu di atas, satu di bawah, dimulai dari angka nolnya mana? Angka nolnya di mana? Adek. Rahmawati, coba tunjuk. Coba, Rahmawati, Mbak. Kamu lihat, Rahmawati itu. Iya, kamu lihat caranya, yang di depan itu. Jadi tangan itu di ujung meten gitu Mas, di ujung meten, jadi atas dan bawah, jangan diaduk jangan diubakan gitu loh Mas. Ini kan dipegang kok dilepas gimana tuh masih kayak si Rahmawati itu loh, kan dipegang semuanya tuh. Kamu lihat, Mas, kamu lihat kameranya Rahmawati dulu toh. Kamu lihat, baru kamu praktekkan. Itu atas bawah dipegang mulai dari angka 0. Angka 0-nya mana? Angka 0-nya. Nah, itu dimulai itu. Terus pastinya suruh tarik nafas. Ya, kemudian mengembangnya berapa? Misalnya dia dari mulai 80 mengembangnya 82, berarti akhirnya 2 cm. Ya, ekspansi toraknya. Berapa? Iya. Jadi 88 ke 90. Nah, kan cuma satu apa namanya, 1 cm toh, padahal normalnya 3 sampai 5 cm. Berarti di situ ada gangguan ekspansi toraknya. Nanti terapinya apa? Dengan toraks ekspansi exercise, dengan aktif cycle breathing technique gitu. Nanti bisa menemukan kasusnya itu gitu. Kemudian itu yang lapis atas, yang lapis bawah, lapis tengah, turun di interkostal itu. Nah, jangan di atas lapis tangan itu, ya Mas. Di atas lapis mami masih interkostal. Ya, itu nanti kalau di situ ada masalah, itu kurang, itu yang di sebelah kirinya kok terus. Itu loh di atasnya, yang kirinya. Nah, Tarik nafas. pastinya disuruh lagi tarik nafas dari berapa sampai berapa. Mas Eko bisa nggak tadi pasiennya diukur Mas Eko? Kan laki-laki itu pasiennya tadi tuh.
Ada meternya enggak? Di kosan, Bu. Di kosan. Oh, sudah pulang. Tarik nafas. Belum, Bu. Tarik. Tarik. 67. Berapa Ilyas? 3 Bu selisihnya. Loh, berapa? Dari berapa ke berapa? Coba tarik nafas. Dari 88 ke 91. Ya, ampun. Oke, sekarang yang itu yang lapis bawah. Di bawah yang di papinya pas atau di sipedisnya. Ke atas ya Mas. Ke bawah Ilyas. Nah, ini contoh ya, bahwa ini sudah terjadi gangguan di ekspansi otak. Nanti treatmentnya apa? Intervensinya apa? Maka diberikan toraksik ekspansi exercise, diberikan aktif sikap breathing technique. Tapi kalau tadi terapi yang saya berikan tadi untuk yang kita ada berbagai macam tuh. Ada breathing control, ada deep breathing, ada short deep breathing gitu ya. Tapi kan tidak semuanya diberikan kondisi si pasiennya kan begitu. Nah, jangan turun, harus terus ke belakangnya harus terus, tidak terus. Gitu. Nanti kuesionernya apa, tingkat kelelahannya nanti saya kirimkan ke Mbak Lydia ya, bentuk-bentuk dari kuesioner itu ya. Contohnya nanti harus ditanya seberapa dalam waktu 4 minggu ini, contoh ya. Kalau misalnya nanti kamu menemukan adanya suatu pasien yang dengan kondisi tingkat kelelahannya masih muncul. Berapa masih Ilyas? 84 ke 87. 84 ke 84 itu mulai dari yang ujung dari metelennya loh ya, bukan dari yang ujung metelenmu itu loh ya. Dari sini Bu. Ya dari ujung metelenmu ya, angka 0 itu Ya. gitu kan. 84 ke 87. Oke. Berarti yang terjadi masalah di mana? Di globus atas. Makanya dilakukan terapi ekspansi exercise hanya yang di globus atasnya gitu caranya. Ya. Terus kemudian setelah sudah nanti dilakukan kalau sudah muncul ini kan tadi untuk dicek sepas maksudnya ada muncul nyeri nggak? Sudah masihnya sudah muncul nyeri nggak tadi untuk dilakukan pengecekan sepas ototnya itu? Enggak ada Bu. Nggak ada. Nah, Mas Eko sudah ada pasiennya. Dan ada. Ya, oke. Silakan kameranya diarahkan di dada. Nanti kalau misalnya pasiennya itu muncul nyeri, maka Anda menggunakan pas. Dan sekarang saya tanya, ada yang punya pas sekarang di pasien? Ada? Oke, Lydia ada? Mana? Iya Bu, diambil dulu. Oke, sekarang karena mati yang sudah siap, bagaimana cara Anda mengukur nyeri atau misalnya pasien itu muncul nafas dengan menggunakan pas atau nyeri dengan menggunakan pas? Bagaimana cara mengukurnya? Kita komunikasikan bagaimana? Tapi Mas Teguh, dilanjutkan, jangan berhenti, cara melihatnya kalau sudah benar baru silakan. Jadi di globus atas dengan bawah. Iya, coba Ramawati, kamu misalnya pasien itu muncul sesak nafas, bagaimana cara menggunakan anunya, pasnya itu, coba. Adek, di sini saya ada alat pengukur skala nyeri. Nah,
saat ada sesak nafas, adek bisa geser. Ini kamu mengukur sesak nafasnya ya disampaikannya ini saya punya alat ukur untuk mengukur sesak nafas, jangan mengukur nyeri tapi kok dengan sesaknya kan nggak pas. Iya. Juga sekarang nyeri sekarang sesaknya jangan sekarang nyeri disampaikan tapi kemudian kamu menanyakan sesak nafasnya kan nggak pas. Jadi saya lihat saat siswa ASG yang dimana mengukur tadi kan ada keluhan sesak nafas misalnya gitu. Nah terus ternyata tembus gitu mas ya oke. Adek, di sini kan kakak punya visual anafaksil atau pas digunakan untuk mengukur sesak nafas. Saat ada sesak nafas, itu ada bisa geser seberapa? Tolong dek digeser. Stop. Jadi gini ya, posisinya itu tadi untuk yang pengarahnya juga benar, artinya gambarnya itu diarahkan ke pasien, angkanya itu ada di kamu, ya. Kemudian untuk gambaran gradasinya itu ada di pasien, ya oke. Sudah Mas Teguh, bagus. Ya, dan Mas Teguh lihat berikutnya untuk pemeriksaan terkait dengan sesak nafas maupun nyeri. Jadi menggunakan tempat ini misalnya ya ada untuk nyeri, ada untuk sesak nafas. Kalau sesak nafas ya yang penting tadi gradasi dari gambarnya itu ditunjukkan ke pasien. Yang paling rendah ini yang paling tinggi misalnya gitu ya. Nah nanti pasiennya sama dengan yang tadi disampaikan. Mas tadi kan ada keluhan sesak nafas. Saya ingin mengukur terkait dengan skala sesak nafasnya. Kalau nanti Mas bilang atau siapa pasiennya Mbak Rahma itu Ilham Ibu. merasakan sesak nafasnya yang sampai tidak bisa ditahan, berarti nanti ini menggesernya sampai ujung yang paling tinggi. Tapi kalau terus kemudian yang ini semakin turun, berarti skala sesak nafasnya semakin rendah. Nah, pada saat sampai di ujung yang paling rendah itu berarti tidak merasa sesak sama sekali. Jadi digambarkan seperti itu. Tidak ada rasa sesak sama sekali, itu berarti gambarannya di sini. Sedangkan nanti ini semakin ke sana, yang paling ujung yang di sini sesaknya tidak bisa ditahan atau tidak bisa tertahankan. Atau nyeri ya berarti nyerinya tidak bisa tertahankan. Silakan nanti Mas Ilham untuk menggeser seberapa untuk nyerinya terisa nafasnya. Nah, pada saat ini menggeser, misalnya Nadia itu angkanya di angka berapa? Angka. Nah, ini dia, angka berapa? Iya. Angka 7. Nah, jangan bilang 7. Mungkin itu 7 pas gitu kan. Kalau 7 pas berarti 70. Jadi kalimatnya harus dengan milimeter. Jadi 72, 75, 70, 71 itu bukan globalnya 7, 8, 9, jangan gitu. Kalau itu 89 ya itu 89 milimeter. Jadi itu satuannya adalah milimeter gitu ya. Itu caranya untuk ngecek seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau itu kita sudah paham ya untuk mengukur skala nyerinya atau skala sesak nafasnya. Kemudian skala terkait dengan untuk ekspansi toraknya. Lalu kemudian untuk yang nanti kalau misalnya pasien itu merasakan lemas atau ada kekuatannya yang merasa berkurang, Anda bisa datang ke kampus di klinik fisioterapi, pinjem hand grade dinamometer. Ingin mengetahui kekuatan otot tangannya. Nanti di situ ada disuruh melakukan lagi memegang hand grade-nya itu, kemudian nanti dia akan menunjuk angkanya berapa di situ. Akan kelihatan, termasuk kalau back dinamometer. Jadi nanti di otot-otot punggungnya atau leg dinamometer, otot-otot
kakinya misalnya untuk mengetahuinya itu. Atau nanti bisa dengan menggunakan nilai MMT yang sudah pernah kamu pelajari. Nilai kekuatan ototnya MMT 0, 1, 2, 3, 4, 5 juga boleh. Begitu ya. Itu. Kemudian kalau tes spesifik yang lainnya lagi sesuaikan dengan kondisi si pasiennya tadi. Kalau memang di situ ada merasakan tadi hasil inspeksi palpasi perkusi jadi memang ada cairan, ada darah yang menempel. Kemudian pasiennya pada saat jalan 2 meter sudah teragak misalnya, maka Anda mengukurnya dengan apa? 6-minute walking test. Pasiennya disuruh jalan, ada di kampus itu ada anunya ya, tandanya ya, sampai dari ujung di klinik fisioterapi itu dari ujung yang mendekati dari antrinya itu sampai di ruang elektroterapi itu ada tandanya 1 meter, 2 meter gitu ya. Itu sampai 10 meter. Nah, nanti dia disuruh jalan selama 6 menit. Nah, nanti jalan 6 menit itu kemudian nanti jaraknya dia berapa selama 6 menit itu dimasukkan ke dalam rumus VO2 peak-nya yang kemarin mungkin di dalam materinya Butias ya, saya nggak menyampaikan, tapi itu prakteknya harus dilakukan. Kalau pasienmu memang ada gangguan di keterkatannya misalnya jalan 2 meter menggigit terengah-engah sudah dalam kondisi nggak kuat dan seperti itu. Ya, itu ada beberapa tes spesifik tadi. Kalau keseimbangan bisa dengan menggunakan tes keseimbangannya juga. Tapi kalau misalnya untuk yang di pasien long COVID ini biasanya jarang munculnya adalah nyeri, bisa kekakuan, bisa kelemahan, bisa lemes gitu ya, atau lebih mudah lelah gitu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan untuk prakteknya spesifiknya? Nanti di ini yang terkait dengan bagaimana caranya untuk melakukan tingkat kelelahan tadi ya. Nah, nanti di sini nanti saya kirimkan Mbak Lydia, kalau bisa dicatat ini caranya untuk mengetahui apakah dia dalam kondisi frekuensinya lebih sering apa tidak, tingkat kelelahannya itu gitu ya. Nanti bisa dimunculkan di sini. Jadi kemudian termasuk di fungsi saraf. Nah, ini nanti tolong bisa pada saat pasien itu tidur 1 menit ditensi, kemudian tidur 2 menit ditensi, diukur heart rate-nya juga. Nah, kemudian pasiennya disuruh berdiri saat berdiri pertama langsung diukur tensinya, berdiri yang kedua juga 1 menit 2 menit. Nah, bisa Anda ukur untuk mengetahui apa tadi yang di teori sudah saya sampaikan, ortostatik dari ikasennya tadi, yang dimana nanti kalau misalnya heart-nya sampai melebihi dari angka normal, maka di situ berarti ada masalah. Tapi kalau semuanya dalam kondisi normal, berarti di situ tidak bermasalah begitu ya. Nah, ini yang pemeriksaan dari satu tes oksigennya. Nah, itu termasuk juga kalau untuk yang terkait dengan di jika pasiennya itu tiba-tiba terjadinya penurunan tekanan darah lebih dari 20 mm, jadi Anda ukur bagaimana, apakah dia ada keluhan apa tidak, diukur pada saat posisi tidur 5 menit diukur, berdiri 1 menit diukur, berdiri 3 menit juga diukur, dimasukkan di sini katanya. Lah yang tadi atau perempuan gitu ya. Jadi nanti bisa Anda mengecek temanmu sendiri juga nggak apa-apa, dicek berapa kekuatan dari ototnya, tangannya kalau menggunakan hand grip gitu ya. Nah, itu ini yang excellent paling bagus, yang bawah yang triple paling jelek gitu ya. Itu kemudian yang ini terkait dengan gerakan tadi, kontraksi kekuatan otot tadi bisa menggunakan ini, menggunakan MMT juga bisa. Lalu untuk yang terkait dengan bisa menggunakan functional test, jadi pasiennya disuruh dalam kondisi dia duduk, berdiri, tegak gitu. Nah, ini bisa menggunakan ukurannya. Kalau laki-laki ini ukurannya misalnya nanti kalau ini bisa Anda dengan menggunakan bukan ini juga bisa, yang mudah itu dengan visioner, dengan menggunakan indekap juga bisa ya. Mungkin kemarin
semester 2 sudah ya untuk pemeriksaan fungsional ya, yang di semester 2 kan. Nah itu tolong dipraktekkan semuanya ada di sini begitu ya. Lalu setelah melakukan diagnosis apakah dengan kelelahan itu atau dengan batuknya atau dengan sesak nafasnya atau dengan keluhannya itu dia tidak ada